Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidil anam ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haitsu ma kunta, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, marilah kita tidak lupanya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan kelapangan waktu. Kemudian tidak lupanya kita mengucapkan salawat dan salam. Semoga disampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya syafaatnya akan kita harapkan dia qadir Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah singkat pada hari ini. Demikian juga kepada para pemirsa di mana saja berada yang ikut serta dalam menyaksikan tausiah singkat ini. Semoga kiranya nanti tausiah ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, adapun judul daripada ceramah singkat saya pada hari ini yaitu langkah menjadi insan bertakwa kepada Allah. Yang harapan kita semoga kita dapat selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Kompas TV yang dirahmati Allah, berbicara tentang takwa memang sangat mudah untuk disebut, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena takwa adalah merupakan pilar di dalam pembangunan, pembinaan jiwa dan akhlak. Ya. Sehingga dia tahu bagaimana hidup ini. Di dalam menata dan kehidupan ini, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditinggalkan, dan mana pula yang harus dikerjakan. Sehingga dia nanti akan mendapat tujuan, yaitu sampai kepada tujuan yang diinginkan, selamat dunia dan selamat di akhirat. Adapun selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa? Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang disebut yang pertama yaitu mu'ahadah. Yang kedua disebut dengan muraqabah. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat mu'aqabah. Dan yang kelima adalah mujahadah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah.
Langkah yang pertama yaitu disebut dengan mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah itu adalah janji. Jadi ingat janji. Ingat janji. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, mereka telah berjanji. Janjinya ada 5 macam. Yang pertama janjinya itu raditu billahi rabba. Yaitu kita ridho bahwa Allah lah yang menjadi sembahan kita. Dan yang kedua yaitu wabil islami dina. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah, Islam itulah agama kita. Yang lain tidak. Dan kita tidak menyalahkan orang lain. Tetapi yang perlu bagi kita, sekali Islam, tetap Islam. Kemudian yang ketiga yaitu wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad itulah nabi dan rasul yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Yang keempat yaitu wabil Qur'ani imama. Dan Al-Quran itulah yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kenapa? Ketika kita nanti ditanya di alam barzah, di alam kubur, dikatakan, siapa yang imam kamu? Tentu jawab yang lain adalah wal Qur'anu imam. Itulah yang menjadi ikutan kita. Kemudian yang kelima yaitu wabil ka'bati kiblatan. Arah Tuhan kita adalah kiblat. Dan yang keenam wabil muslimuna dan ikhwanan. Muslimin dan muslimat adalah saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah janji tadi. Yang enam macam tersebut mari kita laksanakan agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa aufu bi ahdillah. Wa aufu bi ahdi. Inna ahdallah. Katanya, jangan kalau sudah kamu berjanji, janjimu itu laksanakanlah. Sehingga jangan berbolak-balik lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi sebagai hamba Allah, sekarang sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran mengatakan, "Qu anfusakum." Inilah sebagai pemimpin tangga. Jagalah dirimu dan keluargamu. Maka oleh karena itu, lakukanlah sebagai tugas yang telah diamanahkan kepada kita, yaitu apa? Memberikan kepada mereka, kepada keluarga kita, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan perhatian. Itu sebagai orang tua. Sebagai pemimpin yang telah diamanahkan kepada kita, maka ingat, bawalah mereka itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena Nabi menerangkan, menjelaskan kepada kita, yang sabdanya berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyat. Setiap kamu pemimpin, dan nanti kamu akan minta pertanggungjawaban. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang siswa
Ini perlu saya sampaikan. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, patuhlah terhadap gurumu. Ikutilah perintahnya supaya ilmu yang engkau miliki itu menjadi barokah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu muraqabah. Apa ini muraqabah? Ikut sertakan Allah di dalam segala hal, apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan. Kenapa? Kalau kita ikut sertakan Allah dengan apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas di sini tidak akan mengharapkan imbalan apapun, kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada upatan. Upatannya begini, kalau tak ku tolong kau, tak jadi kau jadi orang. Kalau tak ku bantu kau bagaimana? Tidak. Kita teringat kisah Ali. Ali tak pernah meminta untuk dipuji. Untuk mengucapkan terima kasih pun dia tidak mau. Tetapi kalau kita mengatakan seperti itu, alangkah baiknya, tidak salah. Nah ini dia. Jadi muraqabah ini sangat penting kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, muhasabah. Apa ini muhasabah? Dalam hidup ini kita harus senantiasa mengadakan introspeksi diri. Ini kadang-kadang dilupakan orang ini. Yang diintrospeksinya orang lain. Tapi sangat berbahaya. Padahal sebenarnya yang diintrospeksi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu senantiasa mengintrospeksi dirimu. Apa yang kau kerjakan? Sudah benar atau belum? Dan sebagainya. Oleh karena itu, haruslah kita melakukan hal yang demikian. Dengan dilakukan yang demikian, kita akan menjadi orang yang ikhlas. Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu apa? Menghitung. Ada 3 hal yang harus kita introspeksi dalam diri kita ini. Yang pertama apa? Sekuat manakah iman yang kita miliki? Sekuat manakah iman yang kita miliki? Baru sedikit kena cobaan sudah apa kita? Sudah lari kita. Sudah goyang kita. Padahal Allah sudah mengatakan hasiban nas ayyutraku ayyaqul amanna wa hum la yuftanun. Kamu kira aku biarkan saja kamu seperti itu. Ku coba. Supaya apa? Supaya tahu kita bahwa kita beriman atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu apa yang perlu kita hisab? Sebanyak manakah ilmu yang sudah kita miliki? Maksudnya apa? Supaya apapun yang kita lakukan ini tidak keluar dari sunnah. Tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia.
Kemudian yang ketiga yaitu, apa yang harus introspeksi? Sebanyak manakah amal yang sudah kita lakukan? Jadi inilah yang perlu kita introspeksi. Ini kadang-kadang kita ini masih sehat, tapi tak mau beramal. Sudah sakit mau beramal. Akhirnya amalnya pun tak beres. Rukuknya pun tak beres, sujudnya pun tak beres lagi, tak bisa lagi berdiri dengan bagus, barulah mau. Jadi inilah yang perlu kita introspeksi. Kemudian yang kelima yaitu apa? Mujahadah. Apa mujahadah? Berjuang. Berjuanglah kita ini untuk melakukan apapun yang kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Bukan karena ulah, tetapi karena Allah. Karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin pemisah Kompas TV yang rahmati Allah. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah itu, maka yang 5 tersebut tadi janganlah kita sia-siakan. Janganlah satu yang kita kerjakan, nanti itu satu lagi, nanti satu lagi. Tidak. Kerjakanlah ini serentak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sesuai dengan porsi yang kita lakukan. Yaitu yang pertama saya ulangi, mujahadah. Ingatlah janji. Jangan sudah jadi, lupa janji. Sebelum janji, jadi berjanji-janji. Jadi ini, begini. Tapi sudah jadi, lupa janji. Maka, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kita sebagai seorang yang memegang amanah. Sudah disumpah. Demi Allah, aku bekerja dengan sekuat tenagaku dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Nah, ini sangat berbahaya. Apabila terjadi hal demikian, ingat, bukan hanya dia bisa bertaubat seperti itu saja, tetapi harus membayar kafarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah tobatnya diterima. Kemudian yang kedua yaitu muraqabah, dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Makan, minum, tidur dan sebagainya, jangan tinggalkan. Dekatkan kepada Allah. Beserta dengan Allah. Yang keempat yaitu muraqabah, hukum diri. Jangan orang menghukum kita, hukumlah diri kita. Salah, bertaubat kepada Allah. Salah kepada orang lain, minta maaf kepada dia. Ingat, apabila tidak dimaafkan orang tersebut dan kita tidak minta maaf, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita sekalipun kita mati bertaubat. Terakhir yaitu mujahadah, bersungguh-sungguhlah. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita itu. Jangan semau-mau kita aja, sehingga apa yang kita laksanakan itu tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Padahal yang kita harapkan, siapapun orangnya, ya, apapun orangnya, ini semua dia mengharapkan agar supaya mendapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barangkali demikian saja ceramah singkat yang saya sampaikan. Mungkin di sana sini terdapat kesalahan dan kesiapan. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Dan kiranya kesalahan tersebut dapat dibuang sedemikian saja. Tapi kebaikannya ini mari sama-sama kita laksanakan dengan sebaiknya. Sehingga apa yang menjadi doa bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita selamat hidup dunia, selamat di akhirat, terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.